Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihil ma'sumin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duga awalnya bahwa philosophy of forgiveness ini hanya artikel-artikel kecil aja. Ternyata setelah saya menjelujuri berbagai buku dan tulisan, philosophy of forgiveness ini jauh sampai ke zaman Aristoteles. Misalnya di dalam tulisan Jan Kelevich tentang anger and forgiveness, kemarahan dan pemaafan, ia mengutip banyak filosof yang memberikan komentar tentang kemarahan. Jadi kemarahan sebetulnya jadi topik yang menarik di kalangan para filosof, tetapi juga topik yang tidak begitu dikenal. Saya untuk membatasi pembicaraan, saya akan membatasi dan tidak membandingkan antara filosof Islam Al-Ghazali. Sekarang Imam Al-Ghazali kita tampilkan sebagai seorang filosof. Ya tentu saja sebagai seorang filosof, Imam Al-Ghazali akan menggunakan rasionya untuk menganalisis definisi pemaafan yang ada hubungannya dengan definisi kemarahan, kemudian jenis kemarahan, dan bagaimana menanggulangi kemarahan yang sekarang di dunia modern kita sebut management of anger, tentang bahaya-bahaya kemarahan. Saya juga tidak mungkin mengambil banyak filosof, tetapi saya akan mengambil untuk pembicaraan kita sekarang dan untuk serial ini pada waktu-waktu yang akan datang, saya akan mengambil Martha Nussbaum. Martha Nussbaum adalah filosof Amerika. Sekarang usianya sudah 72 tahun. Dia dikenal sebagai filosof yang sangat berkepentingan dengan toleransi, perdamaian di antara bangsa-bangsa, dan pembahasan tentang pemaafan sebagai bahan konsiliasi di dalam perundingan-perundingan politik. Dia pernah membicarakan secara khusus dan pernah berjumpa dengan Desmond Tutu, pemenang hadiah Nobel, yang mengakhiri konflik di Afrika Selatan dengan proses pemaafan yang disebut sebagai rekonsiliasi. Dia juga pernah berjumpa dan pernah berbincang-bincang dengan seorang disiden dari Iran, Akbar Ganji. Akbar Ganji semula adalah anggota dari Basij, dari pejuang awal yang ikut menggulingkan Syah Iran, tetapi karena gejolak politik di Iran, akhirnya ia sempat akhirnya melarikan diri, dan dalam proses pelarian itu ia berkeliling dari satu negeri ke negeri dan sempat berjumpa dengan Martha Nussbaum. Dia menulis khusus tentang pemaafan dengan judul Zorn und Vergebung. Ya. Sambil kita lihat ininya, slide-nya. Ya, jadi klik, ya. Next, please. Ya. Bisa dari sini, maaf, bisa dari sini atau dari sana? Ya. Jadi yang kita bicarakan nanti adalah hanya satu buku aja, Martha Nussbaum, Zorn und Vergebung, Plädoyer für eine Kultur der Gelassenheit. Jadi Martha Nussbaum berbicara tentang kemarahan dan pemaafan, sebuah
usulan untuk menciptakan dunia yang penuh kedamaian, untuk satu kultur yang penuh kedamaian, Gelassenheit. Itu buku yang dijadikan pegangan. Kalau saudara menginginkan buku ini, kita bisa bikin juga, kirim melalui PDF, melalui WhatsApp. Mungkin hubungi saja ketua. Satu lagi, satu lagi kitab yang kita bicarakan adalah mewakili filsafat Islam adalah Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang terkenal Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali membagi bukunya menjadi 4 bagian besar. Dia sebut ruba, seperempat. Seperempat yang pertama dia sebut rub'ul ibadat, seperempat yang kedua dia sebut rub'ul adat, seperempat yang ketiga itu rub'ul muhlikat, bagian-bagian yang menghancurkan kita. Dan ia mengakhirinya dengan rub'ul munjiat, seperempat yang membahas apa yang menyelamatkan kita. Kalau saya semula menduga bahwa al-afu atau pemaafan itu ada pada seperempat yang terakhir, yaitu rub'ul munjiat yang menyelamatkan kita. Ternyata Al-Ghazali menyimpannya pada rub'ul muhlikat, bagian seperempat yang menghancurkan. Dan di situ beliau membuka satu bab dengan judul, bab yang dibukanya pada rub'ul muhlikat adalah bab tentang kebencian, kemarahan, kebencian, dan kebencian. Kemudian dalam bagian kemarahan itu ia masukkan bahwa salah satu obat di antara obat kemarahan adalah pemaafan. Al-afu, kemudian juga al-hilmu, hilm, yang tidak bisa kita temukan bahasa Indonesianya. Saya menerjemahkannya dengan pemakluman, pemaafan dan pemakluman. Dan kazmul ghaib, atau bagaimana kita memanage kemarahan kita, atau management of anger. Jadi Al-Ghazali sebutnya mendahului para psikolog mutaakhir karena ia membicarakan secara khusus teknik-teknik mengendalikan amarah. Itu jadi ada 2 buku yang kita perbincangkan sekarang, satu Martha Nussbaum, Zorn und Vergebung, dan satu lagi Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Saya mulai, walaupun untuk selanjutnya pembicaraan kita banyak didominasi oleh Ihya Ulumuddin untuk pertemuan yang pertama ini berkaitan dengan tema ini, tapi untuk selanjutnya kita baru masuk ke Martha Nussbaum. Nah, bagian awal ini kita akan berbicara dari pengantar Martha Nussbaum untuk bukunya Zorn und Vergebung atau Anger and Resentment. Saudara-saudara, ya saya kira yang membedakan antara 2 filosof ini, filosof Barat dan bahkan para ilmuwan biasanya memulai cerita mereka dari mitos-mitos Yunani. Jadi misalnya bahkan menamai misalnya konsep-konsep ilmiah dengan cerita-cerita dari dongeng-dongeng Yunani. Misalnya Sigmund Freud cerita tentang kecintaan seorang anak lelaki kepada ibunya. Dia mengutip dari cerita Oedipus, sehingga konsep kecintaan anak laki-laki pada ibunya itu disebut Oedipus kompleks. Begitu juga Friedrich Nietzsche misalnya cerita tentang Dionysius dengan mengutip juga dari mitos-mitos Yunani. Jadi sebelum kita nanti memasuki berbagai pembicaraan dari filsafat Barat, ada baiknya saya memperkenalkan mitos itu dan bagaimana peranannya di dalam pemikiran. Mitos seperti kita ketahui adalah
cerita-cerita tentang perilaku misalnya para dewa atau makhluk-makhluk supernatural atau terciptanya alam semesta ini, dan mitos juga bercerita tentang perilaku yang bisa menjadi simbol dari perilaku manusia. Jadi dalam hubungan dengan kemarahan dan pemaafan, Nussbaum mengutip kisah Dewi Murka. Di dalam cerita Yunani, yang pertama kali ada di dunia ini dalam proses penciptaan, yang pertama kali ada adalah 12 titan. Jadi ada dewa 12. Kita mohon tidak menghubung-hubungkan dengan 12 imam. Tapi 12 titan itulah yang mengatur dunia ini. Salah satu dewa yang termasuk sangat berkuasa adalah Uranus atau dewa langit. Nah, Uranus satu saat, Kronos itu anak Uranus, dan Kronos itu artinya waktu, mengkhitan atau memotong kelamin dari Uranus, dan dari pancaran darahnya jatuh ke Gea atau bumi, dan dari darah yang tercurah itu muncullah 3 makhluk yang mengerikan, semua perempuan. Orang Yunani menyebutnya Erinyes, atau dan dalam bahasa Inggris ini terjemahkan sebagai Furies, ya, yang artinya dewi-dewi murka, dewi-dewi kemurkaan, Furies. Terdiri dari 3 orang, yang satu namanya Alecta, Dewi Alecta. Biasanya ketiganya itu digambarkan dengan sangat mengerikan. Mereka punya sayap karena mereka bergerak cepat ke seluruh dunia, dan selain itu mereka punya sayap, dan rambutnya biasa digambarkan sebagai ular-ular yang berbisa. Ular-ular mengelilingi seluruh tubuhnya, nafasnya. Mungkin nanti saya akan mengutip dari Nussbaum karena sangat bagus menggambarkan itu. Tapi pada pokoknya ini ada 3 dewi yang karena bentuknya yang mengerikan, mereka menjadi pegawai-pegawai Hades. Dan Hades adalah neraka dalam konsep mitos Yunani. Yang satu namanya Alecta. Dan Alecta artinya tidak henti-hentinya atau terus-menerus. Yaitu Alecta melambangkan kemarahan yang terus-menerus. Kemarahan yang oleh Al-Ghazali tersimpan dalam hati secara terus-menerus. Dalam bahasa Arabnya disebut al-hiqad, artinya dendam yang berkepanjangan, itu dilambangkan oleh Alecta. Yang kedua, kalau saya tidak salah, Megaria, seringkali dikelirukan dengan Megaria. Megaria adalah dewi kecemburuan, dan ya cemburu ini ya adalah jenis kemarahan yang bisa juga berlangsung lama. Ini katanya biasanya dilambangkan dengan dewi yang matanya memerah, galak, dan kemudian dari mulutnya keluar busa yang bau darah. Mereka terbang di dunia ini untuk bersama-sama dengan dewi yang ketiga. Nanti namanya saya sebut, saya lupa lagi nih. Tutsiphone. Dan Dewi Tutsiphone itu adalah dewi pembalasan dendam. Dan menurut Nussbaum, ketiga ini adalah representasi dari kemarahan. Jadi kalau orang marah, kata Nussbaum,
dia tidak ada obat baginya kecuali pembalasan dendam. Jadi ketiganya bekerja sama, jadi yang satu dia terus-menerus menyimpan dendam itu, memeliharanya, membangun narasi tentang dendam itu di dalam hatinya sepanjang hidupnya. Yang kedua adalah ekspresi dari kemarahan itu dalam bentuk luar. Nanti menariknya bahwa Al-Ghazali membahasnya agak mirip seperti Nussbaum membahas dewi-dewi dari mitos-mitos Yunani. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, kata Nussbaum, dewi ini ditaklukkan dalam cerita Orestes dan cerita Asclepius, diadabkan, dijinakkan dewi-dewi ini, diangkat dari bawah bumi dan diminta untuk menjadi anggota polis, anggota peradaban, diminta untuk beradab. Dan ketika dia berubah menjadi makhluk yang beradab, salah satu yang menjinakkan dia adalah institusi hukum. Jadi sekarang orang tidak lagi menyimpan dendam dalam hatinya, atau dewi-dewi ini tidak lagi bergerak, dia serahkan semua. Jadi dewi-dewi ini tugasnya memang menghukum orang yang bersalah. Dan menghukumnya dengan sangat. Hukuman ini sekarang diserahkan kepada institusi hukum yang namanya polis atau kehidupan kota. Mereka diajak naik ke polis dan diubah menjadi warga negara yang beradab ketika dia menyerahkan kebenciannya, kemarahannya itu kepada institusi hukum, dan berubah jugalah transformasinya. Dia dari wajah yang menakutkan sekarang menjadi wajah yang menarik. Di dalam gambar yang bisa saudara lihat ini juga dia memegang ular-ular itu disimpan dalam satu wadah. Mereka tidak menggunakan lagi sengatan-sengatan ular, tetapi sudah menyerahkannya kepada institusi hukum. Dimulai dari pengantar itu, Nussbaum kemudian membicarakan secara filosofis bagaimana kemarahan itu bertransformasi menjadi sesuatu yang beradab. Tapi kita tidak akan membicarakan Nussbaum itu mungkin pada pertemuan yang akan datang, karena terlalu banyak yang kita bicarakan sekarang ini dari Imam Al-Ghazali. Next, please. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini juz yang ketiga, dalam kitab yang bernama Sesudah Afatul Lisan. Sudah Afatul Lisan, ya, ada kitab yang kelima, yaitu kitab Zammil Ghadabi wal Haqdi wal Hasadi. Itu saudara-saudara kemarahan. Jadi dendam, kitab tentang jeleknya kemarahan, dendam, dan kedengkian. Ini adalah kitab yang kelima dari 1/4 Al-Muhlikat dari kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali memulai dengan, tentu sebagai filosof Islam, dia mulai dengan ayat-ayat Al-Quran seperti biasa, dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Quran yang dikutip adalah إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Saya khawatir salah baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Surat Al-Fatah ayat 26. Ingatlah, Allah menanamkan pada hati orang-orang kafir itu kemarahan jahiliyah. Dan Allah pertentangkan antara hamiyatan jahiliyatan, antara hamiyatal jahiliyah
dengan sakinatahu alal ladzi. Jadi orang-orang kafir menyimpan kebencian atau kemarahan dia, dan orang-orang beriman menerima dari Allah Subhanahu wa taala ketentraman. Yang ketentraman itu Allah turunkan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Jadi lawan dari kemarahan yang tersimpan adalah ketentraman. Yang satu Allah titipkan kepada orang-orang kafir, dan seperti sudah sering saya katakan, kafir di dalam Al-Quran adalah label akhlak dan bukan label akidah. Dia label moral, bukan label akidah. Misalnya orang yang tidak bersyukur, dalam Al-Quran diulang berkali-kali sebagai orang kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Liyabluani ashkur am akfur. Min fadli rabbi apa? Ada min fadli rabbi liyabluani ashkur am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku agar aku syukur dan agar aku kufur. Atau wahadainahu najdain, dan kami berikan petunjuk kepada mereka dua jalan, yaitu jalan bersyukur dan jalan wahadainahu najdain falak wahadainahu sabila imma syakirau wa imma kafuro. Kami tunjukkan kepada mereka itu jalan apakah bersyukur atau kafir. Jadi kafir adalah ungrateful, tidak berterima kasih. Siapa yang tidak berterima kasih, tidak punya rasa terima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, dia dalam hitungan Al-Quran sebagai kufur. Dan di sini juga kekufuran dibandingkan dengan keimanan, dan ciri orang kufur adalah menyimpan kemarahan. Hamiyatal jahiliyah, dan ciri orang mukmin ialah dibebaskan dari simpanan kemarahan itu sehingga hatinya tentram. Nah, menurut Al-Ghazali, kemarahan itu dibuat dari api, dan seperti setan. Jadi karena itu setan dan kemarahan berasal dari sumber yang sama. Dan kalau orang marah, dia sebetulnya berubah secara jauhariyah, secara esensial, dari manusia menjadi setan. Kita sudah berbicara ini sedikit tentang al-harakah al-jauhariyah, bahwa manusia itu bisa berubah bukan saja secara atributif, tetapi juga secara esensial. Dia bisa jadi berubah menjadi malaikat, atau dia berubah menjadi setan. Itu ada perubahan diri. Dan begitu dia marah, dia berubah menjadi setan. Dalam definisi Al-Ghazali dan Ihya disebutkan, kemarahan berarti terbakarnya darah untuk menolak sesuatu yang menyakitkan sebelum terjadi. Al-Ghazali bercerita bahwa setiap manusia, setiap makhluk Allah bekali diri makhluk itu dengan senjata-senjata untuk menolak apa yang menyakitkan dia. Jadi, dan salah satu caranya adalah marah. Marah adalah menghindari proses tersakitinya hati. Jadi, kalau dia hatinya sakit, dia marah. Dia marah dan darahnya menggelegak. Menarik seperti nanti mungkin akan saya kutipkan dari ucapan Al-Ghazali. Sekarang dalam psikologi modern saya ada pembahasan tentang emotion, tentang emosi dan dampak emosi itu terhadap tubuh kita. Bahkan ada sebagian, dan terutama emosi kemarahan ini adalah termasuk, seorang penulis menyebutnya
fatal emotion atau toxic emotion atau deadly emotion, emosi yang mematikan. Nah, emosi itu muncul sebetulnya sebagai alat pertahanan diri kalau sebelum terjadi yang menyakitkan itu. Dan kalau sudah terjadi, itu emosi itu akan melahirkan keinginan untuk menuntut balas. Dia tidak pernah bisa tentram, kata tidak ada sakinah baginya, kata Al-Ghazali, sebelum bisa menuntut balas. Ya, kalau orang dilanda kemarahan, maka itu adalah tugas dewi yang ketiga untuk membalas dendam. Tadi Tutsifon yang bertugas untuk membalas dendam. Sebelum dia bekerja, orang tidak akan pernah tentram di dalam hidupnya. Ketika saya membandingkan ini Al-Ghazali dengan filsafat dan psikologi modern, saya betul-betul memandang kagum kalau kita melihat bahwa Al-Ghazali hidup pada abad ke-12 Hijriyah, kalau saya tidak salah, dari tahun 1111 biasanya di dalam jilidnya disebut ini. Dan sekarang berarti abad 12 Masehi saya kira, bukan 12 Hijriyah. Masehi ya. Jadi berarti sekarang abad ke-21 berarti 900 tahun yang lalu, tapi pemikirannya sangat mutaakhir. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ada tiga tingkat kemarahan. Sebetulnya konsep filsafat Al-Ghazali tentang akhlak itu selalu memperbincangkan tiga tahap ini. Dan menurut dia yang namanya akhlak yang baik adalah yang tidak, yang tengah-tengah, tidak ifrat. Ifrat artinya kekurangan, dan tidak tafrit, juga tidak berlebihan. Jadi tidak, dan dia berada di tengah-tengah, mu'tadil. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saya kira yang tidak tepat, moderate, terjemahan bahasa Inggris. Saudara, ada ihya itu ada application-nya, bisa diambil dalam bahasa Inggris dari Google Play Store. Tapi sayangnya saya temukan ternyata sangat tidak lengkap. Dan kadang-kadang mungkin dia dengan husnudzon berusaha untuk menyingkatkan itu dengan membuang beberapa bagian yang sangat penting. Tapi dalam iklannya disebut Complete Ihya Ulumuddin. Complete itu artinya tidak lengkap. Kemudian, nah, dalam seluruh konsep akhlak Imam Al-Ghazali selalu cerita tentang tiga. Misalnya tentang keberanian. Kalau kurang, itu namanya pengecut. Kalau berlebihan, itu namanya nekat. Nah, berani itu di tengah-tengah. Tidak nekat dan tidak kurang. Jadi, begitu pula dengan kemarahan, dalam pandangan Al-Ghazali, marah itu perlu. Tapi tingkatnya harus kita ukur dalam tingkat yang moderat. Imam Al-Ghazali bisa cerita tentang ifrat. Jadi kekurangan di dalam kemarahan. Orang yang tidak pemarah, katanya, itu malah dikutip ucapan dari Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang kamu bikin dia marah, tapi dia tidak marah, kata Imam Syafi'i, ketahuilah bahwa dia keledai. Jadi yang tidak bisa marah itu keledai. Kita memerlukan kemarahan. Karena kemarahan perlu, katanya. Nanti dalam filsafat Nussbaum citrakan, kemarahan ada hubungannya dengan keadilan. Jadi kita marah karena kita dirusak, ada damage, kita ini menjadi collateral damage. Apa terjemahan Indonesia collateral damage? Jadi ada kerusakan, misalnya dalam harga diri kita, di dalam harta kita, dan kita harus marah untuk mempertahankan diri kita, untuk survival kita marah. Dan kalau orang itu tidak marah, kata Imam Syafi'i,
dia keledai. Himar, himar ya. Pakai H atau pakai H? H. Himar. Jadi kita adalah keledai. Jadi perlu marah itu. Kata Al-Ghazali, orang yang tidak pernah marah itu berarti dia tidak punya ghirah. Ghirah adalah kecemburuan. Dan di dalam agama kita harus memiliki ghirah. Ghirah itu adalah komitmen kita untuk membela diri kita, untuk membela agama kita. Tapi biasanya kata ghirah khususnya berkaitan dengan hubungan keluarga. Sehingga terjemahan Indonesianya adalah kecemburuan. Biasanya suami yang cemburu kepada istrinya dan istri yang tidak cemburu, yang cemburu kepada suaminya. Kalau ada suami yang tidak cemburu kepada istrinya, dia tidak memiliki ghirah. Begitu pula perempuan yang tidak cemburu kepada suaminya, dia tidak memiliki ghirah. Di dalam, saya baru dikirim sebuah kutipan, sebuah meme, tapi divideokan, tentang ucapan Imam Ali. Tapi saya masih harus menyelidiki itu ucapan Imam Ali itu. Saya sangat indah, tapi juga saya rada ragu seperti ini, seperti ucapan manusia modern lah gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa perempuan bisa menyimpan cintanya selama 40 tahun, tetapi dia tidak bisa menyimpan cemburunya walaupun semenit. Jadi kalau dia sudah cemburu, nggak bisa menyimpannya itu, cemburunya harus diledakkan. Dia harus konsultasi atau minta bantuan kepada dewi-dewi turis atau dewi-dewi kemurkaan atau Hermes di dalam mitos-mitos Yunani. Jadi tidak baiklah kalau seorang suami juga tidak pernah cemburu. Malah ada hadis-hadis yang menyebut suami yang atau suami yang tidak pencemburu itu sebagai suami yang tidak memelihara kehormatan keluarganya. Bahkan ada istilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong saya betulkan kalau ada di antara saudara yang pernah mendengar itu, istilahnya dayuth. Dayuth adalah seorang suami yang membiarkan istrinya bergaul bebas dengan lelaki-lelaki yang lain tanpa rasa cemburu. Dan itu bukan akhlak yang baik. Jadi ghirah itu diperlukan untuk menahan agar masing-masing pihak tidak, menggunakan istilah ibu-ibu sekarang, tidak betray, tidak mengkhianati janji setia yang mereka ikat, tidak melanggar mitsaqon ghalido, tidak melanggar mitsaqon ghalido. Dan ciri juga orang yang girahnya kurang, yaitu dia diam melihat kemungkaran di sekitarnya. Jadi dia tidak merasa terpanggil untuk memperbaiki masyarakat. Dia boleh merasa tidak enak dengan situasi yang buruk di sekitarnya, tapi ada girah bagi dirinya untuk mengubahnya. Dan kalau orang tidak punya girah itu, akhirnya dia pasif, dia tidak mau bergerak dalam upaya-upaya perubahan sosial. Itu kalau ifrat. Kalau tafrid, ini yang saya kira nanti kita akan ketemu lagi lebih jelas dalam falsafah falsafah Nussbaum, dalam Martha Nussbaum. Itu bisa pertama, sebetulnya kalau orang berlebihan itu bisa karena dua, kata Imam Al-Ghazali. Bisa karena inborn, jadi ada warisan genetis. Emang mungkin keturunannya dari dulu itu emang keturunan tukang marah. Tapi juga bisa karena i'tiyad, karena pembiasaan, karena conditioning.
orang bisa menjadi pemarah. Dan kalau berlebihan, katanya sekarang dia sudah, yang tadi saya sebutkan ini, dia berubah jadi setan kalau berlebihan. Dan dia sudah tidak lagi mengikuti akal sehatnya, kata Imam Al-Ghazali, dia tidak mengikuti siasatul aqli wa dini wa ta'ati. Dia tidak mengikuti aturan akal sehat, dia tidak mengikuti agamanya, dan dia tidak taat juga kepada aturan-aturan agamanya. Itu pertama, Al-Ghazali melukiskannya seperti seorang neuroscientist. Jadi dalam dimag, dalam otaknya bergejolak, itu seakan-akan terbakar dia, dan mata pun bisa berubah menjadi merah. Tapi yang pertama kali hilang adalah kewarasan. Dia tidak lagi waras. Urian Al-Ghazali tentang tafrid ini mengingatkan saya misalnya kepada Daniel Goleman di dalam Emotional Intelligence. Daniel Goleman bercerita tentang emotional hijacking. Emotional hijacking ialah emosi meledak tanpa melewati dulu pikiran yang rasional. Sebagai contoh, Daniel Goleman mengisahkan tentang seorang bapak yang meninggalkan anaknya di malam hari untuk pergi menonton, dan anaknya dititipkan ke rumah tetangganya. Tengah malam mereka berdua pulang dan melihat lampu menyala di kamarnya. Dia langsung suudon, pasti penjahat masuk ke situ. Jadi dia sambil membawa pistolnya, dia naik ke atas rumahnya. Al-Kisah ini anak yang ditinggalkan itu bosan di rumah tetangganya dan pulang, dan dia ingin memberikan surprise kepada bapaknya. Jadi sampai di atas, dia meloncat ke tempat terang itu, dan si bapaknya langsung memicu pistolnya, dan anak itu singkatnya cerita dibawa ke rumah sakit meninggal. Itu ada emotional hijacking. Dia tidak meneliti dulu itu. Harusnya katanya perasaan kita ini lewat dulu kepada bagian berpikir di dalam otak kita. Bagian yang paling depan namanya PFC, prefrontal cortex. Itulah yang berpikir rasional. Misalnya ini enggak, karena biasanya yang bergerak adalah refleks. Jadi kemarahan yang tidak terkendali itu sebetulnya digerakkan oleh otak, salah satu bagian otak yang namanya reptilian. Ini otak reptilian ini sekarang banyak digunakan orang-orang terutama di dalam politik. Karena kalau orang sudah digerakkan kemarahannya, jadi dibikin marah sampai tafrid, kalau orang itu sudah marah, maka otaknya tidak bergerak wajar lagi. Jadi dia mengalami emotional hijacking. Bikin orang itu marah, maka otaknya nggak wajar lagi. Dibikinlah orang marah kepada Jokowi dengan segala dalam tanda petik kejahatan Jokowi, sampai kemudian keluarlah ucapan-ucapan yang kasar. Jadi pada lidah, kata Imam Al-Ghazali, kalau sampai kepada lidahnya, maka akan keluarlah dari mulutnya berbusa-busa. Jadi mirip Dewi yang kedua dalam kisah Urinius di atas. Jadi yang isinya katanya yang membuat kita malu. Seandainya kita wajar, kita malu bahwa keluar kata-kata seperti itu dari mulut kita. Jadi lidah sudah tidak terkendali lagi, dan yang keluar adalah berbagai macam ucapan yang tidak layak diucapkan oleh manusia. Next kita masih pada lidah nih. Jadi semua dari lidah itu yang keluar adalah umpatan, makian, kata-kata kotor, bahkan kata-kata yang sebetulnya tidak layak. Seperti seorang perempuan yang melihat misalnya suaminya dalam pandangan perempuan itu selingkuh,
Kemudian si perempuan itu akan menyebut suaminya itu, perempuan itu, padahal dia yang salah suaminya. Kenapa tertarik sama perempuan itu? Tapi perempuan itu kemudian menjadi sasaran kebencian dia. Dan mungkin dia dipanggil dasar pezina. Gitu. Jadi kalau sekarang istilahnya pelakor. Ya. Ini pelakor itu masih objektif itu kalau pelakor. Perebut laki orang. Tapi kalau disebut pezina, pelacur, itu akan keluar dari mulutnya kata-kata itu. Itu dampak tafrid kepada lidah. Sekali lagi dalam psikologi masa modern sekarang ini, untuk menggerakkan orang, kita harus gerakan otak reptilian, otak kemarahannya. Karena kalau marah, dia akan mudah kita pengaruhi. Karena otaknya sudah tidak berpikir wajar lagi. Jadi, dan mudah kita gerakan. Karena itu penggerak-penggerak orang biasanya mengobrol kata-kata makian. Itu pengaruhnya pada lidah. Pada anggota badan, psikologi modern malah sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, itu kemarahan yang tafrid itu mengubah tubuh kita yang sehat menjadi tubuh yang sakit. Pertahankan kemarahan itu dalam beberapa waktu dan kita akan mengalami berbagai gangguan penyakit. Ada banyak buku sekarang yang menghubungkan antara anger dengan mental disorder, dengan gangguan kejiwaan dan gangguan fisik. Dengan penelitian-penelitian belakangan ini, penelitian-penelitian ilmiah, terbukti emang tafrid itu berdampak pada tubuh kita, bukan saja pada goncangan tubuh, detak jantung yang makin keras, mata yang memerah, atau yang disebut oleh para psikolog sebagai GAS, General Adaptation Syndrome. Gula akan bertambah di dalam darah, adrenalin akan dipompa, dan keinginan kita ialah, Al-Ghazali menyebutkan juga, itu kalau anggota badan itu sudah kena dari tafrid, itu dia ingin melakukan tindakan kekerasan. Jadi ingin melakukan kekerasan. Tamzik, misalnya menyobek-nyobek, membanting, memukul, melempar, atau menyiksa. Itu akan keluar. Gitu. Dan kalau disimpan di dalam hati, simpan dalam hati itu karena ketidakberdayaan, misalnya mau memukul orang yang menyakiti kita, tapi tubuh kita krempeng dan yang menyakiti kita itu tubuhnya gede, simpan di dalam hati bergejolak, dan itu bisa menimbulkan beberapa penyakit. Bukan saja penyakit fisik, juga penyakit mental. Saya ingat, walaupun ini juga sudah cukup tua, buku ini dari Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living, bagaimana kita menghilangkan kegelisahan dan mulai hidup bahagia. Dari Dale Carnegie, dia mengatakan, dalam satu bab, dia membuat daftar penyakit yang ditimbulkan karena rasa marah yang berkepanjangan. Dan kemudian setelah daftar itu sampai masuk penyakit-penyakit arteriosklerosis, psoriasis, berbagai penyakit kulit yang ujung-ujungnya itu Dale Carnegie menyimpulkan, kata dia, we are not saintly enough. Kita mungkin tidak terlalu suci untuk bisa mencintai musuh-musuh kita. Kita bukanlah Nabi Isa yang mengatakan, cintailah musuhmu. Kita bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebarkan ampunannya dengan mudah kepada para pembencinya dan para rusaknya. Tetapi, kata Dale Carnegie, but for the sake of your health and happiness,
tapi demi kesehatan dan kebahagiaan Anda. Forget them and forgive them. Lupakan mereka dan maafkan mereka. Tapi sebetulnya yang paling penting demi kesehatan Anda. Kalau Anda terus-menerus menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, itu karena pengaruh Dewi Cemburu itu yang dipengaruhi oleh Alekta, yaitu Anda ingin menyimpan kemarahan itu terus-menerus karena Anda tidak berdaya melawan secara langsung, walaupun sebetulnya Anda sudah melawannya dengan mengambil sebagian dari hak-hak orang yang menyakiti hati Anda. Ya. Jadi, dan ya itu terhadap hati, kemarahan itu menimbulkan beberapa penyakit hati. Satu, kebencian, itu akan tumbuh dari kemarahan. Kedua, kedengkian, rasa iri hati, dendam, benci, dendam, dengki, iri hati, keinginan untuk permusuhan, keinginan untuk menghancurkan orang lain. Itu muncul karena tafriyah. Itu untuk bagian dari tingkat kemarahan. Kemudian, next please. Al-Ghazali membahas asal-usul marah itu. Jadi, kenapa timbul marah? Tadi disebutkan, karena orang yang menyakiti hati kita. Apa saja perbuatan yang menyakiti kita itu? Bisa menyakiti secara fisik, bisa menyakiti secara psikologis. Apa saja kita sakit hati karena orang lain atau siapa saja mengambil dari diri kita yang kita sukai. Kalau mereka mengambil yang tidak kita sukai, kita tidak marah. Misalnya, kita tidak suka kepada seorang perempuan, perempuan itu diambil oleh orang lain, kita tidak sakit hati. Malah kita mungkin berkata, oh baiklah, ya, silahkan aja. Tapi kalau dia mengambil orang yang kita cintai, misalnya istri melihat ada suaminya diambil orang, atau suami melihat istrinya diambil orang, dia sakit hati. Sakit karena apa? Karena yang kita sukai diambil orang. Atau kita senang dengan penghormatan, kehormatan. Atau kita senang dengan jabatan kita. Tapi jabatan kita ini diambil, digeser oleh orang lain. Kita sakit hati dan kita marah. Mungkin yang kita sukai itu adalah harta, kekayaan itu biasa. Tapi harta ini kita diambil secara tidak sah oleh orang lain. Nah, oleh Al-Ghazali dikatakan, yang kita sukai itu, yang nuhibbuh itu, yang qasimu terbagi kepada 3 bagian. Anna ma yuhibbuhul insanu yanqasimu ila 3 aqsamin. Yang kita sukai itu terbagi kepada 3 bagian. Al-awwal, yang pertama, dan saudara-saudara, saya ingin mengingatkan saudara-saudara kembali kepada filsafat Stoik, yaitu filsafat yang mengajarkan kepada kita apa Stoik atau apa Epikurus. Saudara selidiki kembali. Epikurus kalau saya tidak salah, melanjutkan Stoik dalam pelajaran kita yang lalu-lalu ini, atau pelajaran keberapa saya cerita bahwa manusia itu mengejar 3 kesenangan. Epikurus ya, karena Epikurus filsafatnya mengajarkan bahwa tujuan hidup itu ialah mengejar kesenangan, mengumpulkan kesenangan-kesenangan. Cuma kata Epikurus, kesenangan itu ada 3. Itu persis. Saya malah bisa mungkin menulis saudara mungkin bisa menulis sebuah penelitian, pengaruh epikurisme kepada filsafat Al-Ghazali. Epikurisme tentu lebih dahulu dari Al-Ghazali. Epikurus bercerita tentang 3 kesenangan manusia.
satu kesenangan yang basic. Oleh Al-Ghazali itu disebut ma huwa daruratun fi haqqil kafah, yang diperlukan oleh semua orang. Jadi kesenangan-kesenangan pokok, misalnya makan, minum, tidur, apa yang necessary, natural necessary katanya kalau dalam istilah itu yang alamiah dan diperlukan Al-Ghazali oleh semua orang. Pada Al-Ghazali disebutkan ma huwa daruratun fi haqqil kafah, yang diperlukan untuk semua orang. Jadi makan, minum. Saudara kalau makan saudara diganggu, marah saudara pasti. Kalau saudara tidur juga diganggu, saudara marah. Itu kebutuhan yang pertama. Dan kata Al-Ghazali, marah pada bagian yang pertama itu wajar. Itu alamiah dalam istilah Epikurus. Jadi marah bagian situ bagus, karena itu salah satu di antara pertahanan diri kita. Di dalam falsafah Al-Ghazali tidak disebutkan bahwa mengganggu bagian itu sama dengan berbuat tidak adil terhadap kita. To do injustice, to harm us. Yang kedua, bagian yang kedua, al-qismun tsani, bagian yang kedua, ma laisa daruriyan li ahadin minal khalq. Tidak necessary bagi siapapun, tidak merupakan necessary. Dalam penjelasan Epikurus misalnya, natural and necessary. Misalnya ingin punya rumah sebagai tempat tinggal, itu bagian awal itu doruroh, tapi pengen rumah yang besar. Lebih dari apa yang diperlukan, itu termasuk yang laisa daruriyah. Kalau saudara mengikuti kuliah kita dari awal, saudara pasti lebih memahami konsep Al-Ghazali tentang yang kita sukai. Ma yuhibbun nas. Tapi dalam konsep Epikurus kita sebut sebagai pleasure, yang menyenangkan kita. Kalau kesenangan itu diganggu, kita marah, kata Al-Ghazali. Ini kelebihan dari Epikurus ialah Al-Ghazali menghubungkan ini dengan anger, dengan kemarahan. Ma laisa doriru, ma laisa doriru, ghair doruriyah atau laisa doruriyah. Seperti kata Epikurus, kalau kata Epikurus, kebanyakan kita ini menderita bukan karena bagian yang pertama. Jarang kita menderita karena kelaparan, jarang. Tapi karena yang kedua. Jadi kita menderita karena yang kedua dan yang ketiga. Kita menderita, kata Al-Ghazali itu, wa aktsaru ghadabin nasi ala ma huwa ghairu daruriyyin. Jadi kebanyakan manusia itu marah karena yang tidak diperlukan. Misalnya banyak orang marah karena jabatannya hilang. Orang bisa gila itu, padahal itu tidak necessary. Jabatan itu tidak necessary. Atau orang marah karena tidak memiliki mobil. Atau mobilnya terganggu. Atau mobilnya tergeser. Padahal itu sangat tidak daruri. Sayang kemarahan kita kalau yang ghair daruri. Tapi ajaibnya ialah bahwa memang kemarahan kita kebanyakan yang ghair daruri dan bahkan mungkin darurian fi haqqi ba'din nas. Ini nanti Al-Ghazali juga memasukkan tiga kategori ini kepada maqasid asy-syar'i. Jadi ada maqasid syar'i yang daruri, ada maqasid syar'i yang ghair daruri, nanti disebutnya hajiyat,
ada ini yang hanya doruri untuk dinas, itu nanti oleh Al-Ghazali disebut dalam maqasid syar'i sebagai tahsiniyah, sebagai tahsin. Mungkin kita ketemu lagi nanti di dalam maqasidu syar'i. Jadi yang bikin kita tidak bahagia adalah itu kecenderungan kita untuk ini mengejar-ngejar kesenangan yang laisa doruriyan. Dan untuk yang pertama tadi wajarlah kita marah. Untuk yang kedua diperlukan proses pelatihan untuk menyadari bahwa yang hilang itu sebetulnya ghair doruri. Kita masih tetap hidup. Ya. Maaf, saya mengambil contoh saya lagi, mungkin karena itu terlalu akrab. Saya kehilangan jabatan saya sebagai anggota DPR. Tapi itu tidak begitu diperlukan. Dahulu saya hidup nyaman juga tanpa menjadi anggota DPR. Jadi sekarang juga saya hidup nyaman juga. Ya. Atau keinginan kita untuk mendapat penghargaan. Atau dalam pandangan stoik, keinginan kita untuk mengendalikan orang lain yang di luar kendali kita. Misalnya seorang istri menginginkan agar suaminya tidak mengkhianati dia, atau suami tidak ingin istrinya mengkhianati dia, tapi itu perilaku orang lain yang tidak bisa dia kendalikan. Dan sekiranya tidak dia kendalikan, dia tidak jadi mati. Jadi kenapa harus menderita untuk sesuatu yang tidak perlu? Itu yang laisa doruriyan. Kita ingat aja, ada yang doruri, ada yang laisa doruriyan. Dan Al-Ghazali menyebut ketiga ini rada menyimpang sedikit dari Epicurus, karena yang ketiga ini itu yang hanya diperlukan untuk sekelompok orang tertentu. Jadi kelompok yang lain mungkin tidak diperlukan. Dan bisa membuat marah kelompok tertentu, tapi bagi kebanyakan manusia mungkin tidak marah. Jadi seperti buku, kata Al-Ghazali, bagi tukang baca buku. Hilangnya buku itu atau buku itu dipinjam dan tidak dikembalikan, bikin marah pecinta buku. Tapi orang yang tidak suka baca buku, ya kehilangan buku juga tidak apa-apa. Ya. Dalam saya sering mengutip ini yang dikutip oleh Ustadz Miftah dalam salah satu tulisannya, dan Ustadz Miftah mengutipnya dari buku Psikologi Komunikasi. Dan Psikologi Komunikasi mengutipnya, ini silsilah standarnya, mengutipnya dari buku Jean de La Fontaine dalam Les Fables. Jadi ada ayam lagi kelaparan, mematuk-matuk ini. Tiba-tiba dia mematuk intan. Dan si ayam itu berkata, bagiku sebutir beras lebih berharga dari sebutir intan. Terutama masih hafal bahasa Prancisnya? Bagiku sebutir intan itu, sebutir ini berharga bagi ayam. Tapi intan tidak ada harganya sama sekali bagi dia. Nah, di dalam hidup kita ini juga ada hal-hal yang begitu penting bagi golongan orang tertentu atau seorang a particular person, tapi tidak penting bagi yang lain. Nah, tapi orang bisa marah luar biasa karena barang yang berharga baginya itu hilang. Cincin saya ini misalnya, kalau bisa saudara lihat, tapi kalau ada ini tidak bisa lihat ya. Bisa. Ya. Cincin saya ini itu sangat berharga buat saya. Saya lebih baik kehilangan saudara daripada kehilangan cincin ini. Jadi, tapi bagi kebanyakan orang cincin ini tidak ada artinya apa-apa. Nah, ini tiga hal ini membuat orang itu marah. Waktu kita juga akhirnya mungkin untuk tanya jawab biasanya, pada waktu yang akan datang kita akan membicarakan konsep Al-Ghazali tentang bagaimana mengobati kemarahan. Bagaimana caranya kita berhenti marah. Dan bagaimana kita memulai proses pengampunan atau al-afu. Jadi bagaimana kita memaafkan sebagai obat yang
paling manjur, dan itu memerlukan beberapa tahap stages untuk pemaafan itu. Sekali lagi sebagai rujukan buat saudara, dan kalau saudara mau dari terjemahan Ihya yang tidak komplit dalam bahasa Inggris, bisa mengambil application Ihya Ulumuddin di dalam Play Store, atau saudara juga bisa, ya menurut saya malah lebih lengkap terjemahan Indonesianya. Terjemahan Indonesia ada beberapa, ada yang sukar dibaca, ada yang mudah dibaca. Saya lupa lagi yang mudah dibaca itu menunjuk pada siapa. Begitu bagusnya terjemahan Indonesia itu, sampai cara membaca hadis-hadisnya itu ditulis dengan huruf Latin. Jadi nanti kita akan bicarakan tentang al-hilm, tentang al-afu, ya, tentang memaafkan, apa bedanya hilm dengan al-afu, dan arif, compassion, kasih sayang. Jadi ada 3 obatnya itu, al-afu, al-hilm, dan arif. Artinya compassion, rasa sayang. Untuk mengingatkan saudara-saudara yang sekarang ini mungkin lagi dipenuhi kemarahan yang menyebabkan saudara sakit, yang berkepanjangan, itu karena pengaruh alekta, dewi kemarahan itu, ingin rasanya memanjangkan kemarahan itu terus-menerus. Saya ingin ingatkan saudara dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beri kepada saya nasihat. Tapi mudahkan nasihat itu supaya saya bisa menghafal. Lalu Nabi bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah. Dia balik untuk kedua kalinya, ajarkan lagi. Saya udah hafal tuh. La taghdab, janganlah marah. Sampai ketiga kalinya Nabi masih mengulangi la taghdab, janganlah kamu marah. Dan pada waktu pulang, dia mengingat-ingat sabda Nabi, faidan, lalu aku menemukan innal ghadaba yajma'u syarra kullah, bahwa kemarahan itu akan mengumpulkan segala kejelekan. Kejelekan yang paling fatal ialah kehilangan akal waras kita. Kejelekan secara spiritual yang paling mengerikan ialah secara jauhariah kita berubah dari manusia menjadi setan. Lalu ada pertanyaan? Ya, ada 3 pertanyaan, Ustaz. Kita cukupkan dulu 3 saja untuk ini karena tadi kita agak telat memulai. 3 pertanyaan ini insya Allah bisa memungkinkan pada waktu yang tersedia. Pertanyaan pertama dari Pak Edi Henry, mohon penjelasan Ustaz, ukuran atau batasan ifrat dan tafrit bagi kemarahan atau perilaku emosi lainnya. Ya, dari Al-Ghazali itu disebutkan, ifrat ialah kalau hati kita dibikin marah atau ada orang bikin kita marah dan kita tidak marah. Padahal dia sengaja bikin kita marah. Kita kehilangan rasa marah sekalipun. Itu sudah tidak wajar. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Syafi'i itu himar. Ukurannya ialah itu saja. Tapi kalau kita tidak marahnya itu karena proses latihan, proses pemahaman. Jadi dalam marah itu terlibat ada proses pemikiran, proses kognitif. Kita bisa tidak marah karena misalnya kita mengerti mengapa orang itu berbuat seperti itu. Nanti di dalam pembicaraan Nussbaum kita akan ketemu dengan berbagai jenis kemarahan dan bagaimana kita mengukur kemarahan itu, apakah kemarahan kita ini udah berlebih atau udah berkekurangan. Saya kiranya ukurannya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita marah tanpa pertimbangan rasional, marah langsung, itu yang kita sebut, atau Daniel Goleman menyebutnya emotional hijacking. Nah,
kita sudah memasuki tafriyah. Kalau kita bahkan tidak ada rasa marah sama sekali ketika kita seharusnya marah. Dan itu ukurannya bisa macam-macam. Satu, ukurannya syariat, apa yang sudah pahami dari ajaran agama. Juga bisa ukurannya adalah nilai-nilai yang saudara muliakan, yang mengajarkan kepada saudara agar tidak menerima. Misal ketika seorang yang zalim merampas hak saudara, dan saudara diam aja, atau merampas hak orang lain, dan saudara tidak berempati dengan orang itu ifrat. Tapi kalau saudara marahnya berlebihan, sampai tidak bisa ditahan, hanya karena gelas yang saudara pegang tersinggung dan jatuh. Itu pun tidak sengaja orang menyinggung saudara. Saudara marah. Atau saudara marah karena orang itu menyinggung gelas saudara dan tidak minta maaf. Ada banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ukurannya sih pada diri saudara sendiri. Kapan saudara tidak marah dan kapan saudara marahnya berlebih-lebihan. Oke. Pertanyaan kedua dari Pak Budi Sulis. Saya pernah membaca tulisan Eckhart Tolle. Katanya untuk melepaskan diri dari jebakan emosi, termasuk kemarahan, kita justru mesti menyadari emosi itu apa adanya. Rasakan, amati, jangan langsung dilawan, jangan juga langsung diikuti. Dengan cara itu, katanya kita akan bisa menguasai kemarahan. Apa benar ada teknik seperti itu, Ustaz? Ada teknik yang terkenal, itu teknik management of anger. Management of anger itu disebut juga, itu berasal dari psikologi kognitif. Itu terdiri dari A, B, C, D. Jadi kalau A-nya activating, sesuatu yang mengaktifasi kemarahan kita. Atau supaya buat saudara, khusus dalam bidang kemarahan ini, A-nya anger. Ya. Atau enggak, sebetulnya sebelum marah. Tapi ada activating situation. Ada situasi yang membuat saudara marah. Ya. Misalnya, tadi mengikuti Al-Ghazali, itu barang yang saudara hargai, yang sangat bernilai dalam kehidupan saudara, diambil orang. Itu A, activating. Kemudian, yang pertama, yang kemudian lahir yang kedua adalah behavior. Ya. Jadi, memunculkan perilaku. Jadi kita mulai menafsirkan tingkah laku orang lain itu sebagai sesuatu yang menyakiti hati kita. Kita menafsirkan langsung, itu otomatis biasanya langsung kita menafsirkannya secara buruk. Lalu yang C, B, C, yang C itu sebetulnya saya lupa lagi itunya lengkapnya, tapi emosi kita bangkit karena itu. Jadi dia mempengaruhi emosi kita, penafsiran yang awal itu mempengaruhi perilaku kita. Nah, kemudian D-nya, katanya untuk mengobatinya, disputation. Artinya kita bantah itu. Penafsiran itu kita persoalkan. Saya suka memberikan contoh itu karena yang paling jelas itu, sekali lagi yang akrab dalam kehidupan saya. Mohon maaf kalau saya mendengarnya berapa kali. Saya diundang untuk menjadi dekan di sebuah universitas di Jakarta. Sebenarnya jangan disebut terus-menerus, nanti lebih diketahui itu. Dan saya udah mulai bekerja bagaimana memperbaiki fakultas yang mulai kehilangan pendaftarnya itu. 3 bulan kemudian pembantu rektor lengkap itu kecuali rektornya datang menyerahkan surat pemecatan kepada saya. Nah itu pemecatan, surat pemecatan itu A, itu activating situation. Kemudian saya saya langsung marah. Kenapa? Karena saya merasa dihinakan.
harga diri saya dihancurkan. Yaitu behavior, harga diri saya dihancurkan. Dan saya mulai marah. Langsung marah, emosi saya bangkit, dan karena merasa terhina itu, saya marahnya juga bergejolak, sampai saya bilang saya mau ajukan ke pengadilan, saya mau bawa, ini bukan karena, walaupun orang itu juga menyerahkan ini honor Bapak, katanya yang memang belum dibayar selama 3 bulan, sebenarnya saya nggak mau terima honor itu, saya melakukan tuntut ganti rugi yang besar, karena ini meruntuhkan kehormatan saya, gitu. Tapi setelah itu saya mencoba menafsirkan peristiwa itu. Ini kasihan rektor itu malah ada pembantu rektor yang ke-5 kalau dulu atau yang ke-4. Yang ke-4 dia menangislah di hadapan saya karena rupanya dia terpaksa. Jadi ini ada peristiwa di balik itu di luar kemampuan mereka. Saya pikir-pikir dan memang saya duga ada salah seorang yang datang kepada pimpinan yayasan melakukan provokasi bla 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 tentang diri saya, dan kemudian makanya rektor pun tidak mau melakukan itu karena malu, dia pergi duluan, ditugaskanlah kepada pembantu rektor. Jadi saya bilang, ini orang-orang ini kenapa saya marahi, kasihan dia, mereka kan cuma melaksanakan tugas mereka, dan kemarahan saya hilang. Ini setelah A, B, C, D itu keputusan hilang, dan saya ambil amplopnya, saya bawa pulang. Jadi itu contoh, itu proses itu. Jadi kita harus melewati proses itu. Tentu ini ada latihan-latihan yang secara terperinci, itu yang kita sebut management of anger. Ya. Tidak salah, dulu di Makassar Ustaz pernah membawakan training singkat tentang itu dan masih ada materi PowerPoint-nya. Oh, masih ada ya. Yang memerlukan bisa melihat itu. Ya, ayat ABCD itu. Kalau saya ingat, insya Allah saya share ke peserta melalui grup. Pertanyaan berikut dari seorang ibu, dari Bu Yun. Bagaimana mengelola marah yang diakibatkan sikap penghakiman orang terhadap nilai atau prinsip yang kita pegang? Jika penghakiman itu datangnya dari orang yang jauh, tidak begitu berpengaruh. Tapi jika penghakiman itu datangnya dari orang yang kita hormati, misalnya orang tua kita, pengaruhnya begitu besar. Bagaimana berdamai dengan situasi seperti itu? Sekali lagi, di sini ini kita terlibat dalam proses kognitif. Di dalam falsafah Nussbaum yang belum kita bicarakan, ada yang disebut appraisal. Dalam setiap kemarahan terlibat proses penilaian. Itu appraisal namanya. Seperti bank juga kalau mau memberikan pinjaman kan melakukan proses appraisal dulu, kemampuan kita untuk ini. Ketika ada satu peristiwa, kita akan terlibat dalam proses penilaian. Misalnya nih, orang tua ini orang kita hormati, menghakimi kita. Menghakimi kita artinya das wrong to us. Atau dalam kata kerjanya wrongs us. Dia menyalahkan kita, dia merusak kita, dia memojokkan kita, dia menjatuhkan kehormatan kita. Itu kita merasa bahwa dia menjatuhkan kehormatan kita lewat appraisal. Cuma proses appraisal itu biasanya terhenti. Dia sudah meruntuhkan kehormatan kita. Kata Imam Ali, kalau ada orang menyakiti hatimu, carilah paling tidak 100 alasan mengapa dia menyakiti hati kita. Itu 100 alasan itu adalah proses appraisal. Mengapa ini para pembantu rektor itu langsung memecat saya? Lalu saya membuat beberapa penilaian dan baru ketemu 2 biji aja sudah langsung kemarahan saya hilang. Jadi bisa kita nilai misalnya, wah orang tua itu memang belum paham. Atau dia ini karena provokasi orang lain. Kita pun dalam posisi dia mungkin akan terpengaruh seperti itu. Atau ya mungkin dia ada gangguan mental juga. Dalam Al-Quran, semua itu disebut jahilun. Dan kata Al-Quran, fa'arid anil
jahil. Kamu palingkanlah dirimu dari orang-orang jahil. Ada proses yang namanya hilm. Hilm itu ialah dalam pembicaraan kita sekarang memberikan appraisal yang menyebabkan kita memaklumi perbuatan itu. Jadi, kok dia tiba-tiba menghakimi kita, marah-marah kepada kita? Harusnya ini penanya itu memberikan contoh yang lebih konkret. Karena maaf saya kayaknya sudah rada tinggi dalam proses hilm. Jadi memberikan contoh itu rada susah. Maaf ini sekedar just kidding. Maksudnya memberikan contoh bahwa saya sakit hati itu rada susah karena saya jarang sakit hati. Karena hilm itu karena kita maklum, karena dalam appraisal kita wajarlah kalau dia berbuat seperti itu. Saya berkali-kali itu diminta untuk berbicara dalam satu kesempatan, pada hari haknya dibatalkan. Itu kan menyakitkan hati kita. Selidik punya selidik, macam-macam alasannya. Ini karena bos kami sekarang ini lagi ke luar negeri dan bos kami ingin sekali mendengar Bapak ada, dan kebetulan bosnya tidak ada. Jadi diundur sampai waktu yang tidak tertentu. Yang begitu itu banyak. Dan alasannya bisa macam-macam, bisa dibikin. Tapi saya cuma maklum, cuma belakangan saja saya begini ini setelah saya digelari secara populer sebagai dedengkot kesesatan. Jadi, nah itu appraisal, itu penilaian kita dan membuat saya tidak sakit hati. Mohon maaf lagi, saya jadi banyak mohon maaf ini. Mungkin karena kuliah kita pemaafan. Ini kisah kawan saya yang baru jadi pegawai negeri, memakai baju yang sangat bagus, dengan beberapa tempelan di sini inilah beberapa tempelan label-label dia sebagai pegawai negeri, amat bangga dan bahagia, disetrika baik-baik. Pokoknya ini pakaian yang pertama dan dia harus tampil paripurna di kantornya. Tiba-tiba baru saya jalan keluar rumah, ada orang melemparkan kotoran, nasi bungkus yang busuk dilemparkan ke dadanya. Udah bau dan bajunya menjadi kotor, langsung meledak kemarahan. Itu yang automatic behavior tadi itu, sebetulnya yang B-nya itu automatic behavior, perilaku otomatis. Itu otomatis lah saudara juga kalau begitu. Begitu dia lihat siapa yang melempar itu, pokoknya dia mau dia pukul, dan orang yang melemparnya itu ketawa-tawa cikikika. Ternyata orang sakit jiwa. Hilang kemarahannya. Kalau saudara tetap juga marah sama orang yang sakit jiwa, saudara sama sakit jiwanya dengan dia. Jadi itu kemarahan setelah appraisal, setelah memberikan penilaian. Nah, yang kita lakukan ini kepada Ibu Uyun ialah lakukan proses appraisal, ya. Reappraisal dan reappraisal. Penilaian berulang kali, penilaian berulang kali. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah sampai, kita cukupkan 3 pertanyaan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan. Tidak ada perubahannya pada saja sama pada hari Sabtu. Insya Allah kita ketemu kembali pekan depan hari Sabtu, dan salah satu tradisi kajian filsafat bersama beliau yang sudah kita lakukan sejak pertemuan awal dulu adalah menutup majelis kajian filsafat kita dengan sebuah doa yang disebut dengan doa keteduhan. Bisa kita baca bersama-sama dengan Ustaz ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mnahni as-sakinata li'ataqabbala al-ashya' allati la astati'u taghyiraha wash-shaja'ata litaghyir al-ashya' allati astati'u taghyiraha wal-hikmah lima'rifati al-farqa bainahuma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba keteduhan untuk menerima apa-apa yang tidak mampu hamba ubah. Anugerahkan keberanian untuk mengubah apa-apa yang mampu hamba ubah. Dan anugerahkan kearifan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Demi hak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil barajahum. Ibu dan Bapak sekalian, kita haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Maha Guru kita Ustaz Jalal atas sejian berkah ilmu hari ini ya. Dan kita iringkan senantiasa doa semoga beliau senantiasa sehat walafiat dalam keberkahan dan kebahagiaan, dipanjangkan usia beliau senantiasa untuk senantiasa berbagi ilmu kepada kita semua. Bibarakati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.